Oke, di pemerintahan Indonesia ada sebuah peran yang lagi bertransformasi besar-besaran loh, yaitu peran analis sumber daya manusia. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah gimana sih pergeseran mereka dari yang tadinya cuma dianggap petugas administrasi menjadi seorang ahli strategis yang sebenarnya. Coba deh bayangin situasi ini. Di kantor Anda, ada satu posisi promosi yang kosong. Pertanyaannya, siapa yang harusnya dapat? Orang yang paling lama kerja di situ, alias paling senior, atau justru orang yang paling kompeten, meskipun mungkin lebih baru? Nah, ini dilema yang sering banget terjadikan. Dulu jawabannya hampir selalu, ya yang paling senior. Tapi zaman sudah berubah. Sekarang, ada pergeseran besar-besaran menuju sistem yang basisnya murni prestasi dan kompetensi. Jadi bukan lagi soal siapa yang paling lama, tapi siapa yang paling bisa. Oke, biar kita paham betul transformasinya, ini dia alur pembahasan kita. Kita akan lihat masalah lamanya, lalu solusi barunya, kenalan sama peran ahli strategi SDM, lihat senjata alias alat yang mereka pakai, dan yang paling penting, kenapa semua ini relevan buat kita. Yuk, langsung kita mulai. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Untuk tahu solusinya, kita harus paham dulu akarnya. Sistem birokrasi yang lama itu ternyata, ya menciptakan beberapa tantangan yang cukup serius. Coba kita lihat, distribusi pegawai yang nggak merata, ada yang kerjaannya numpuk, ada yang santai. Terus keahlian orang nggak cocok sama kerjaannya. Promosi? Wah, itu seringnya cuma buat yang senior, bukan yang berkinerja. Akibatnya apa? Jelas, karir jadi mandek, motivasi turun, dan keputusan pimpinan jadi subjektif banget. Ujung-ujungnya, semua ini bikin sistem jadi nggak efisien, orang-orang frustrasi, dan yang kena imbasnya ya kualitas pelayanan publik itu sendiri. Tapi, nah sekarang ada angin segar, sebuah kerangka hukum baru hadir dan siap mengubah semuanya. Pemicu utamanya adalah ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Bisa dibilang ini adalah game changer-nya. UU ini nggak main-main, tujuannya adalah memodernisasi seluruh sistem ASN dari hulu ke hilir. Jadi, apa sih inti dari UU baru ini? Jawabannya ada di satu konsep kunci, sistem merit. Gampangnya gini, semua keputusan soal SDM, mulai dari rekrutmen, penempatan sampai promosi, itu harus berdasarkan data yang objektif. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja jadi patokannya. Bukan lagi soal suka atau nggak suka atau kedekatan personal. Nah, kalau sistemnya baru, pasti butuh nahkoda yang menjalankannya kan? Disinilah peran analis SDM modern, atau yang biasa disingkat ASDM, jadi sangat sentral. Penting untuk dicatat ya. Mereka ini bukan lagi sekedar petugas administrasi yang ngurusin surat-surat atau data kepegawaian, bukan. Peran mereka naik kelas menjadi mitra strategis. Jadi mereka duduk bareng pimpinan, kasih masukan berbasis data untuk memandu arah organisasi. Untuk bisa jadi mitra strategis, tentu kemampuannya juga harus lengkap. Ada 3 pilar kompetensi utama. Pertama, kompetensi teknis. Mereka harus melek regulasi, jago analisis data, dan bisa kasih rekomendasi kebijakan yang solid. Kedua, manajerial. Ini soal cara berpikir analitis, jago memecahkan masalah, dan mengelola perubahan. Dan yang ketiga, nggak kalah penting, sosial kultural. Integritas, objektivitas, dan kemampuan kolaborasi jadi kunci supaya semua keputusan adil dan bisa diterima. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya mereka bisa bikin keputusan yang seobjektif itu? Apa senjata mereka? Jawabannya terletak pada 2 alat analisis yang sangat powerful. Alat yang pertama namanya analisis jabatan, atau disingkat ANJAP. Anggap aja ini seperti membuat deskripsi pekerjaan super detail. ANJAP ini membedah setiap posisi untuk tahu persis apa tugas utamanya, tanggung jawabnya, wewenangnya, sampai kompetensi apa yang dibutuhkan. Jadi, nggak ada lagi jabatan yang abu-abu. Nah, kalau ANJAP sudah jelas, alat kedua adalah analisis beban kerja atau ABK. Kalau tadi ANJAP itu apa pekerjaannya, ABK ini menghitung berapa banyak orang yang idealnya dibutuhkan untuk mengerjakan itu. Jadi organisasi bisa tahu, oh di unit ini kita kelebihan orang, atau wah di bagian sana ternyata kekurangan orang. Semuanya dihitung secara efisien. Oke, teori cukup. Sekarang bagian yang paling seru. Mari kita lihat gimana sih seorang analis SDM memakai senjata ANJAP dan ABK tadi untuk memecahkan dilema-dilema real di lapangan. Masih ingat kan pertanyaan di awal tadi? Soal promosi antara si senior dan si kompeten? Nah, ini dia cara seorang analis modern menanganinya. Pakai data. Jadi analis SDM nggak akan bilang, menurut saya si A lebih baik. Nggak bisa begitu. Mereka akan menyajikan data yang berbicara. Ini loh hasil uji kompetensinya, ini rekam jejak kinerjanya selama ini.
Prosesnya dibuat transparan, semua orang bisa lihat kriterianya apa. Dan yang terakhir, semuanya didokumentasikan. Jadi, keputusannya kuat, bisa dipertanggungjawabkan, dan yang paling penting yang terpilih benar-benar yang paling kompeten. Ini yang bikin sistem Mary jadi kuat dan staf lain jadi termotivasi. Dilema kedua, ini juga sangat relevan sekarang. Era digitalisasi datang, banyak teknologi baru, tapi ternyata banyak pegawai yang skillnya belum nyambung. Kesenjangan kompetensi jadi besar. Terus gimana dong rencananya? Disinilah analis SDM berperan seperti arsitek. Bukan arsitek bangunan, tapi arsitek sumber daya manusia masa depan. Langkah pertama, mereka akan memetakan dulu. Skill digital apa sih yang paling krusial buat organisasi? Setelah itu, mereka akan memprioritaskan. Anggaran training kan terbatas, jadi harus fokus ke peran-peran yang paling penting untuk transformasi. Baru deh, eksekusinya pakai cara yang cerdas, bisa lewat e-learning, coaching, workshop. Tujuannya satu, memastikan nggak ada yang ketinggalan gerbong transformasi digital. Oke, kita sudah lihat masalahnya, solusinya, dan cara kerjanya. Jadi, apa sih sebenarnya dampak paling besar dari semua perubahan ini? Dampaknya itu nyata banget. Secara internal, organisasi jadi jauh lebih efisien. Kinerja dan motivasi pegawai meningkat karena mereka merasa ada keadilan dan transparansi dalam karir. Keputusan nggak lagi subjektif, tapi berbasis data. Nah, muara dari semua ini apa? Tentu saja, kualitas layanan publik yang lebih baik untuk kita semua, untuk masyarakat. Pergeseran dari peran administrasi ke strategi ini pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan reflektif yang penting. Coba tanyakan pada diri sendiri atau pada organisasi Anda, apakah kita sudah siap dan dibangun untuk masa depan? Karena pada akhirnya, fondasi dari pelayanan publik yang unggul itu ya aparatur sipil negara yang profesional. Dan itu semua dimulai dengan memberdayakan para ahli seperti analis SDM ini untuk membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang didasarkan bukan lagi pada perasaan, tapi pada data, keadilan, dan sebuah visi yang jelas untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.